Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pertama. Perkenalkan, nama saya Afri Aldi Cahya Pratama, nomor NIM 24042001. Dan hari ini saya akan membahas mengenai materi memahami ruang lingkup dan sistem hukum di Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengeksplorasi poin-poin utama yang berkaitan dengan materi ini. Baiklah, mari langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama. Yang pertama, pengertian. Menurut para ahli, yang pertama, Van der Poel. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling terkait. Sedangkan menurut C. West German, sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi sistem diartikan sebagai unsur kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Sistem hukum merupakan suatu struktur formal. Nah, sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, peranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Secara teoritis, sistem hukum memiliki sifat terbuka dan dapat saling mempengaruhi. Selanjutnya, komponen yang termasuk dalam sistem hukum antara lain. Yang pertama, materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Sarana dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana, yaitu pendukung pembangunan hukum, contohnya seperti kantor polisi. Yang ketiga yaitu penegakan hukum, yaitu contohnya seperti polisi itu sendiri dan jaksa. Yang keempat, budaya hukum, yaitu terkait dengan kesadaran hukum, terutama pada diri sendiri. Aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lanjutan, sistem hukum Indonesia merupakan suatu struktur formal. Aturan hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya pada gilirannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Definisi lain dari sistem hukum Indonesia yaitu seperangkat peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang saling berkaitan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil, dan tentram. Sistem hukum Indonesia meliputi bentuk dan substansi ajaran hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem hukum Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu sistem hukum barat. Contohnya seperti common law di Amerika Serikat dan Inggris. Common law adalah sistem hukum yang berbasis pada presiden atau putusan hakim sebelumnya. Sistem ini menekankan pada hukum yang berkembang melalui keputusan pengadilan daripada undang-undang tertulis. Yang kedua yaitu sistem hukum adat. Hukum adat di Indonesia seperti hukum Minang di Sumatera Barat, khususnya, hukum ini umumnya tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Yang ketiga, yaitu sistem hukum Islam. Hukum syariah di Arab Saudi dan sebagian negara-negara mayoritas Muslim. Hukum syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam, terutama dari Al-Quran dan Hadis. Sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum yang diciptakan oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat netral. Selanjutnya yaitu hukum positif Indonesia, merupakan seperangkat asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Unsur-unsur yang hukum positif Indonesia meliputi yang pertama, undang-undang atau peraturan beserta asas-asas yang terkait dengannya. Yang kedua, adat istiadat yang meliputi kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat, perjanjian atau kesepakatan internasional. Materi selanjutnya yaitu ciri khas sistem kenegaraan Indonesia meliputi yang pertama, negara Republik Indonesia lahir dari perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan yang berpuncak atau berujung pada Perang Kemerdekaan yang disulut oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, berbeda dengan penjajah lain yang memaksakan sistem dan tatanan hukum di negara jajahannya yang meniru negara induknya, contoh seperti Inggris atau Prancis. Belanda di negara jajahannya menerapkan sistem hukum dan pemerintahan dualistik. Artinya, sistem hukum dan pemerintahan pribumi dipertahankan dan diterapkan berdampingan dengan sistem hukum dan pemerintahan dalam kondisi dan status yang setara. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap informasi yang telah saya bahas hari ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.